Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali menemani Anda dalam program Apa Kabar Parepare dengan sejumlah informasi menarik seputar kota Parepare yang sayang untuk Anda lewatkan. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usutun Hasanah. Berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya. Saudara, kita mulai informasi pertama. Sejumlah bangunan di Provinsi Sulawesi Barat roboh akibat gempa berkekuatan 6,2 magnitudo yang terjadi pada Jumat pukul 2.28 WITA dini hari tadi. Jumlah korban jiwa hingga saat ini belum dapat dipastikan, namun salah satu korban yang telah teridentifikasi merupakan warga kota Parepare. Gempa bumi dengan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Majene, Sulawesi Barat pada Jumat sekitar pukul 2:28 waktu Indonesia Tengah yang berjarak 6 km arah timur laut Majene. Gempa dirasakan hingga di Kabupaten Mamuju yang berjarak 34 km dari pusat gempa, sehingga mengakibatkan beberapa bangunan rusak dan menelan korban jiwa, salah satunya warga asal kota Parepare. Beginilah suasana rumah duka di kota Parepare usai salah seorang korban gempa diketahui warga kota Parepare, yakni atas nama Nursia. Usai mendengar kabar duka dari keluarga yang berada di Mamuju, keluarga korban yang ada di kota Parepare langsung meminta korban dibawa ke kota Parepare yang nantinya direncanakan dikebumikan di Bojo. Kabar bahwa almarhumah itu meninggal kapan? Iya, jadi kejadian yang terjadi tadi malam gempa yang kurang lebih jam 2:30 kami dapat kabar itu dari suami almarhumah itu sekitar jam 5 subuh. Ya, kami dapat kabar bahwa terjadi gempa dan istrinya meninggal dunia. Itu penyebab kematiannya kalau menurut informasi dari Mamuju? Informasi bahwa dia tertimpa rumahnya sendiri karena luka ada di kepalanya yang luka. Kalau kondisi rumahnya sendiri? Habis rata dengan tanah. Jadi kami sudah konsultasi dengan seluruh keluarga. Kami mobil tadi pagi kami sudah berangkatkan ambulans berangkat ke Mamuju untuk menjemput jenazah. Rencananya dimakamkan. Insya Allah kalau tidak ada halangan akan dikebumikan di Bojo. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Personel Batalion B Pelopor diberangkatkan ke Sulawesi Barat guna membantu proses evakuasi korban gempa. Sebanyak 40 personel Batalion B Pelopor Polda Sulawesi Selatan diberangkatkan. Sebanyak 40 personil Batalion B Pelopor Polda Sulawesi Selatan diberangkatkan membantu proses evakuasi korban dan puing-puing akibat gempa yang terjadi di Sulawesi Barat pada Jumat dini hari tadi. Keberangkatan personil dari Batalion B ini ditandai dengan pelaksanaan apel di halaman Makobrimob Batalion B pada siang tadi. Para personil akan diberangkatkan dengan jalur darat dengan membawa seluruh perlengkapan SAR dan dapur lapangan, dan tak lupa juga kendaraan roda 2 milik Batalion B Pelopor ikut diberangkatkan untuk membantu warga yang ada di wilayah pelosok. Wakil Komandan Batalion B Pelopor AKP Rudi mengatakan keberangkatan personil Brimob ini nantinya akan membantu tugas dari personil Polri yang ada di Polda Sulawesi Selatan yang rencananya akan diperbantukan sampai situasi kondusif. Siang hari ini yaitu kita akan memberangkatkan personil Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Sulsel ke Mamuju untuk melaksanakan operasi kemanusiaan dalam rangka membantu rekan-rekan kita yang ada di Mamuju terkait dengan terjadinya bencana gempa bumi. Itu kami dari Batalion B Pelopor memberangkatkan kurang lebih 40 personil yang dipimpin langsung oleh Komandan Kompi 1 AKP Burhanuddin. Ini selain personil apa saja yang dibawa ini? Kami menyiapkan perlengkapan dari sini. Kami membawa dapur lapangan. Di belakang saya ini ada bahan makanan yang kami siapkan untuk persiapan kami di sana nanti untuk membantu diberikan kepada masyarakat yang terdampak gempa ini. Di samping itu kami juga membawa peralatan SAR
untuk membantu masyarakat yang ada di sana. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, Dinas Lingkungan Hidup dalam waktu dekat rencananya akan segera mengoperasikan pembangunan zona tempat pembuangan akhir atau TPA Alopoe. TPA yang dibangun di atas lahan 0,8 hektar ini dimanfaatkan sebagai pengembangan pengelolaan gas metana. Sebagai salah satu penopang dalam penanganan sampah di Kota Parepare, pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Lingkungan Hidup akan segera mengoperasikan pengembangan pembangunan zona tempat pembuangan akhir atau TPA Alopoe. Zona baru TPA yang dibangun di atas lahan 0,8 hektar ini akan dimanfaatkan sebagai pengembangan pengelolaan gas metana dari sampah dan air lindi sebagai sumber kompor gas bagi masyarakat Parepare. Pembangunan TPA di Alopoe itu merupakan pengembangan dari sonasi yang ada saat sekarang ini. Artinya diharapkan dengan adanya pengembangan tersebut, permasalahan TPA khususnya dalam penanganan sampah di Kota Parepare ini dapat teratasi dengan baik. Dan TPA Alopoe memang dirancang merupakan TPA yang ramah lingkungan. Diharapkan dengan keberadaan TPA di sana itu dapat mengatasi berbagai macam permasalahan lingkungan, khususnya pencemaran air tanah yang disebabkan oleh lecet. Karena kenapa? Karena di TPA tersebut, TPA yang ada saat sekarang ini, itu memang didesain untuk sanitary landfill atau kontrol landfill. Dia menggunakan sistem biomembran, sehingga pencemaran itu atau air lindi yang terbuang dari sampah itu tidak masuk langsung ke dalam tanah, tapi dialirkan melalui kolam-kolam atau dialirkan melalui saluran yang terbuang langsung ke kolam lindi. Sementara untuk sistemnya nanti ini mungkin akan kita gunakan minimal kontrol landfill. Karena kenapa? Karena kalau kita menggunakan sanitary landfill itu kan cost-nya agak besar. Dan kontrol landfill ini juga yang kita akan gunakan nanti merupakan bagian daripada untuk mengendalikan pencemaran udara, khususnya mengendalikan gas metan. Dan gas metan nanti yang dihasilkan oleh sampah di TPA Alopoe itu dapat dimanfaatkan menjadi energi maupun menjadi sumber bahan bakar yang bisa digunakan oleh masyarakat, baik masyarakat yang berada di sekitar lokasi maupun pengelola yang ada di TPA. Kalau luasnya itu untuk sementara yang kita kembangkan ini sekitar 0,8 hektar. 0,8 hektar yang diharapkan nanti dapat menampung kurang lebih sekitar 56.000 kubik sampah, atau mungkin kita mengestimasi mungkin sampai dengan Oktober atau November tahun 2024. Meski dengan hadirnya TPA baru ini, masyarakat Parepare tetap diharapkan bersikap cerdas dan bijak dalam mengurangi kebiasaan penggunaan sampah plastik. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dalam mengantisipasi adanya penolakan pemberian vaksin corona oleh masyarakat, Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi serta edukasi yang bersifat persuasif dengan melibatkan semua media publik agar mampu tersampaikan kepada masyarakat. Pelibatan kepala daerah, tokoh masyarakat hingga tokoh agama sebagai contoh penerima vaksinasi awal dinilai penting guna menyikapi adanya keraguan yang masih muncul dari sebagian masyarakat. Langkah tersebut diharapkan akan mampu mengedukasi sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat, baik perihal keamanan, efektivitas hingga kehalalan vaksin corona yang kini telah siap diberikan. Dr. Haji Kasman STMKes, Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Parepare mengatakan, dalam rangka mengantisipasi adanya penolakan pemberian vaksin corona oleh masyarakat, maka perlu dilakukan langkah-langkah edukasi yang tepat, sehingga vaksinasi untuk mengendalikan pandemi corona dapat efektif dilaksanakan. Menurutnya, penolakan dari masyarakat yang menolak untuk divaksin biasanya muncul karena masih ragu-ragu dan terpengaruh dari sumber-sumber yang beredar di tengah masyarakat. Selama ini, Dinas Kesehatan Kota Parepare telah melakukan sosialisasi serta edukasi yang bersifat persuasif dengan melibatkan semua media publik agar mampu tersampaikan kepada masyarakat. Harapannya akan mampu menumbuhkan kepercayaan serta keyakinan masyarakat yang masih ragu dan berpotensi menolak, sehingga pihak yang masih ragu bisa mantap atau bersedia diberikan vaksin.
Karena banyak masyarakat menganggap bahwa dia tidak mau divaksin karena alasan begini, seperti informasi yang beredar. Persoalan masalah vaksin bukan cuma vaksin, sebenarnya pelayanan kesehatan pasti harus apapun kebijakan pasti ada pro dan kontra, tapi tugas kita terutama teman-teman media itulah yang harus meyakinkan masyarakat untuk dapat menerima vaksin ini. Mungkin mereka tidak menerima, mungkin mereka mendapatkan berita dari sumber-sumber yang mungkin belum jelas. Yang kedua, mungkin pemahaman mereka tentang vaksin itu tidak rasional atau tidak berdasarkan fakta. Jadi untuk menangkal itu, kalau khusus di Dinas Kesehatan Kota Parepare, kita sudah membuat video edukasi simulasi vaksin itu di 8 puskesmas dan beroperasi lagi. Itu selangkah awalnya. Kita juga sudah bekerja sama dengan media yang ada di Parepare, media online, media cetak, dan juga di radio dan televisi. Televisinya TV Peduli kita manfaatkan untuk edukasi. Itulah langkah-langkah. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM guna mengantisipasi penyebaran coronavirus, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memaksimalkan pelayanan via online kepada masyarakat yang akan melakukan pengurusan administrasi perizinan. Di tengah wabah COVID-19, sejumlah instansi melakukan pembatasan terhadap layanan tatap muka guna menghindari terjadinya penyebaran virus corona, bahkan memberlakukan work from home. Meski demikian, pihak instansi telah menyediakan alternatif lain yang mudah diakses masyarakat agar pelayanan tidak mengalami gangguan. Salah satunya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan yang ditemui beberapa waktu lalu. Faisal mengungkapkan dengan layanan tersebut pihaknya akan melayani masyarakat semaksimal mungkin dalam melakukan pengurusan di Dinas Penanaman Modal Kota Parepare. Dengan layanan tersebut, masyarakat tidak perlu lagi khawatir. Faisal menambahkan, untuk ke depan pihaknya akan melakukan pengembangan aplikasi, salah satunya penambahan layanan. Kantor, dia verifikasi di kantor. Kalau dia itu dia kena work from home, nah dia bisa verifikasi di rumah dengan menggunakan Android atau dengan menggunakan laptop yang ada di rumah masing-masing. Jadi saya kira dengan adanya ini work from home ini, saya kira kami itu tidak ada masalah. Kalau masyarakat sendiri kan dia upload dari rumahnya, memang tidak perlu dia datang di kantor lagi, tidak perlu karena itu sudah online. Jadi dia bisa gunakan apakah dia menggunakan komputer sendiri di rumahnya, Android atau laptop, nah itu dia bisa upload sendiri. Dan kalau dia sudah upload, tinggal kami di PTSP ini memverifikasi. Nah, kalau sudah sesuai dengan persyaratan yang ada, ya kami teruskan ke dinas teknis. Tapi kalau ternyata itu masih ada kekurangan, ya kami kembalikan untuk diperbaiki. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus berbaru informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan TV Peduli. Saya Usutun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.